Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Yunita Maharani, NIM 2023101023 dari kelas A Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktek injeksi intravena. Pengertian injeksi intravena yaitu pemberian obat melalui injeksi yang ditusukkan pada pembuluh vena. Biasanya dilakukan pada orang yang tidak terpasang infus. Pembuluh darah vena yang dapat dipakai yaitu vena basilika dan cephalica pada lengan, vena jugularis pada leher, vena savena pada tungkai, vena temporalis dan frontalis pada kepala. Tujuan diberikannya injeksi intravena yaitu agar obat yang diberikan bereaksi lebih cepat dibandingkan cara enteral atau parenteral yang lain. Injeksi intravena yang pertama, pada klien yang secara kritis tidak stabil. Yang kedua, situasi gawat darurat. Yang ketiga, pemberian obat-obat yang memerlukan absorpsi lebih cepat. Yang keempat, pada pasien yang tidak terpasang infus tetapi memerlukan obat intravena. Kontraindikasi injeksi intravena. Yang pertama, daerah-daerah yang memiliki tanda-tanda infeksi, infiltrasi atau trombosis. Kedua, daerah yang berwarna merah, kenyal, bengkak, dan hangat saat disentuh. Ketiga, vena yang sklerotik atau bertrombus. Fase orientasi yang pertama yaitu memberikan salam, perkenalkan diri Anda, identifikasi klien secara cermat, dan mengecek program pengobatan dengan 6 benar, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar rute, benar waktu, dan benar pendokumentasian. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, saya perawat Ega yang bertugas hari ini. Apakah benar ini dengan Ibu Sinta, Ge? Iya, benar. Iya, benar. Ibu, hari ini saya akan melakukan injeksi intravena, yaitu dengan tujuannya untuk memasukkan obat amoxicillin sebesar 2 cc ya Ibu. Jadwal pemberian obatnya hari ini ya Ibu sesuai dengan kartu pemberian obat. Waktu yang dibutuhkan sekitar 5-7 menit. Tempat dilakukannya itu di ruangan ini, Ge. Fase orientasi yang kedua yaitu jelaskan prosedur tindakan yang akan dilakukan kepada klien. Kaji riwayat medis dan juga kaji riwayat alergi pada obat yang sama sebelumnya. Lalu berikan kesempatan kepada klien untuk bertanya dan tanyakan kesediaan klien akan dilakukan injeksi. Baik Ibu, prosedur tindakan yang akan saya lakukan yaitu saya akan menyiapkan peralatannya terlebih dahulu. Lalu saya akan menyiapkan spuit 3 cc dengan memasukkannya pada bagian vena di lengan Ibu ya. Ibu tetap dalam kondisi rileks. Baik. Lalu sebelumnya apakah ada alergi ya Ibu pada obat amoxicillin? Tidak ada. Ibu. Jadi tidak ada riwayat alergi ya Ibu. Lalu sebelum tindakan dilakukan, apakah ada yang ditanyakan Ibu? Sudah tidak ada. Baik. Apakah Ibu bersedia nggih? Bersedia. Baik, akan saya siapkan peralatannya terlebih dahulu nggih. Orientasi yang ketiga yaitu minta pengunjung untuk meninggalkan ruangan untuk memberi ruangan privasi kepada klien. 1. Bengkok. 2. Bak injeksi. Di sini saya menggunakan spuit 3 cc. Lalu ada obat ampul atau vial. Tourniquet. Sarung tangan. Swab alkohol. Kartu pemberian obat atau catatan obat, perlat atau pengalas. Fase kerja yang pertama yaitu beritahu klien tindakan akan segera dimulai. Siapkan peralatan dan kartu catatan obat dengan lengkap dan hitung dosis dengan benar. Cuci tangan
tangan dan kenakan sarung tangan. Cuci tangan dengan menggunakan 6 langkah benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kenakan sarung tangan. Siapkan dosis obat sesuai dengan kebutuhan, lakukan dengan benar. Pastikan tidak ada udara yang masuk atau terperangkap di dalam jarum dengan cara mengetuk-ngetuk jarum. Lalu tutup dengan menggunakan satu tangan. Setelah selesai, maka kita tempatkan pada bak injeksi. Tentukan vena yang akan diinjeksi. Di sini saya akan menginjeksi vena pada bagian lengan, yaitu pada vena cephalika. Inspeksi apakah ada massa, nyeri, atau edema. Pasang pemalas di bagian bawah vena yang akan diinjeksi. Baik, Ibu, permisi tangannya. Pasang torniket pada bagian yang proksimal, yaitu di bagian atas vena yang akan dilakukan injeksi. Baik, Ibu, permisi ya, Ibu. Inspeksi apakah vena sudah terlihat, apakah belum. Bersihkan area injeksi dengan swab alkohol. Usap bagian area injeksi dengan searah lurus vena. Siapkan bak injeksi atau dekatkan bak injeksi kepada klien. Ambil spuit yang telah diisi dengan dosis obat. Tarik spuit jarum dengan menariknya secara arah lurus. Seperti ini. Letakkan pada bengkok. Lakukan penusukan dengan arah jarum atau lubang jarum berada pada bagian atas. Seperti ini. Lalu kita insersi atau masukkan secara perlahan dengan menggunakan sudut 15 hingga 30 derajat. Seperti ini. Pada bagian vena yang akan dilakukan injeksi. Seperti ini, 30 derajat. Kita masukkan. Lakukan injeksi, yaitu dengan memperhatikan lubang jarum berada pada bagian atas. Lakukan penusukan dengan 30 derajat seperti ini. Pada bagian vena yang telah ditentukan. Lalu kita lakukan aspirasi, yaitu dengan menarik jarum spuit seperti ini. Lalu jika terlihat darah di bagian sini, maka jarum itu telah masuk ke dalam bagian vena. Setelah itu kita akan melepaskan torniket terlebih dahulu. Lalu kita akan memasukkan jarum secara perlahan. Lebih lanjut injeksi intravena, yaitu kita ambil jarum pada bak injeksi. Lalu kita tutup buka jarum dengan menariknya secara arah lurus. Letakkan tutup jarum pada bengkok.
Lihat apakah masih ada darah. Jika ada, kita tekan seperti ini. Seperti ini. Bersihkan area injeksi menggunakan swab alkohol dengan arahnya lurus sesuai dengan vena. Seperti ini. Lalu ambil jarum. Pastikan lubang jarum menghadap ke arah atas. Masukkan jarum secara perlahan ke pembuluh darah vena seperti ini dengan sudut 30 derajat. Lalu kita lakukan aspirasi dengan menarik jarum spuit. Lalu kita lihat apakah ada darah. Jika ada darah, kita akan lepas tourniquet. Lalu masukkan jarum secara perlahan. Setelah obat masuk semua, tutup dengan menggunakan swab alkohol. Tarik secara perlahan. Setelah injeksi dilakukan, tutup spuit dengan menggunakan satu tangan. Seperti ini. Fase terminasi yaitu dokumentasi hasil kegiatan.